Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sebelum kita siap diberkati dan dilawat oleh Tuhan, boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Beri kemuliaan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan kerinduan kita untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus hadir di setiap pujian dan menyembah. Kinara mata kaya lapa syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini yang begitu luar biasa yang sudah kau berikan atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada tempat ini untuk bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sering kami datang di datangan yang hampa. Mereka akan membawakan syukur kami, sembah kami hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi bahagia dan boleh menyukakan hati. Kami percaya lawatan-Mu terjadi atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami yang datang yang mengambil letih ini sudah Bapa berat diberikan kelegaan yang mana bisa terjaga di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Yang Bapa berat diberikan kelegaan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bermasalah diberikan pertolongan yang ajaib oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Hanya oleh satu nama Tuhan Yesus kami sudah berikan syukurnya. Siap kita sama-sama katakan amin. Di tepuk tangan dong buat anak kita. Haleluya. Shalom, sekali lagi shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara, amin. Agak kencengin dikit. Ya, saya punya satu rema di mana kita memasuki bulan puasa. Ada nanti saya jelaskan setelah firman ya. Saya punya satu rema yang begitu luar biasa, yaitu di Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Wow, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku itu Tuhan Yesus ya saudara. Kalau Tuhan menyertai hidup kita, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Amin saudara, amin. Selama ada Tuhan yang menyertai hidup kita, Tuhan itu di pihak kita. Siapa yang berani lawan kita? Amin saudara. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Tuhan mampu membuka jalan buat kita. Tuhan mampu mencelipkan orang buta. Tuhan mampu menyembuhkan segala sakit penyakit pendarahan yang katanya tidak bisa sembuh. Apapun itu Tuhan mampu, Tuhan sanggup selama Tuhan berserta dengan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kita mau menghargai penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau kita sudah disertai oleh orang yang kita kasih di sebelah kita, masa kita tidak mau menghargai orang yang kita kasih? Betul nggak saudara? Betul nggak? Betul ya. Seperti suami ataupun orang tua yang ada di samping kita, yang terus menyertai hidup kita, masa kita tidak mau menghargai penyertaan mereka? Betul nggak saudara? Sekarang Tuhan itu menyertai hidup kita. Tuhan itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu menyertai hidup kita. Apa kita tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita? Amin saudara. Pagi hari ini kita ada di sini karena kita menghargai penyertaan Tuhan yang ada dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk kita. Amin. Kita pujikan satu pujian yang begitu memberkati. Kita nggak tahu jalan yang Tuhan buat kita, tapi kita tahu ada penyertaan Tuhan yang pasti dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap
oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah dan ada duga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku.
Hallelujah, oh Yesus. Hallelujah, hallelujah, Yesus. Hallelujah, hallelujah. Syukur, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, ya Rama, 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 ya Rama. Kidarata kaya Rama, ya Rama, Kidarata kaya Rama, Kidarata kaya Rama, Kidarata. Dalam situasi dan keadaan apapun yang kami alami Tuhan saat ini, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Bapa kami yang sungguh baik, teramat baik. Penyertaan-Mu dan kasih-Mu sungguh sempurna atas setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Ketika air mataku menetes di hadirat-Mu, Kau memandangku dan menghampiriku dengan kasih setia-Mu. Kau berkata padaku, ini aku Bapa-Mu. Jangan kau takut dan gentar hatimu, sebab Ku selalu bersamamu. Yesus tak pernah meninggalkan aku, meskipun seringkali aku jatuh. Dia mengasihiku, menuntun dan menggendongku. Dialah Tuhan dan Bapa-Ku. Ku akan selalu setia padamu, sampai langit dan bumi pun berlalu. Ku tetap tenang, sebab jiwaku bersamamu. Kaulah Bapa yang setia. Bagi sama-sama kau percaya mari angkat serumu, kedua tanganmu, katakan. Ketika air mata menetes di hadirat, Kau memandangku dan menghampiriku dengan kasih setia-Mu. Kau berkata padaku, ini aku Bapa-Mu. Jangan kau takut dan gentar hatimu, sebab Ku selalu bersamamu. Katakan dengan hati yang percaya, Yesus tak pernah meninggalkan aku. Amin. Meskipun seringkali aku jatuh,
katakan. Beri tepuk tangan dulu buat anak kita. Saya kasihkan semua kita bersorak-sorak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan keras buat anak kita. Dia yang selalu mengubahkan kehidupan kita. Sungguh kau mempesona segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku berserah. Yang percaya katakan. Beri tepuk tangan yang paling meriah bangsa dan kita. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Ada setiap kali Kau yang mengasihi
biasa kasih Tuhan kata setiap ibu kehidupan kita, amin. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan yang begitu luar biasa atas setiap kehidupan kita. Saya persilakan kita teman-teman duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu diberkati oleh pujian itu. Terlebih dahulu berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya.
pujian yang luar biasa yang sudah memberkati kita di pagi hari ini, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Amin. Dia sudah membuktikan kasih-Nya bagi setiap kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Amin. Untuk menebus dan menyelamatkan kita dari segala kebinasaan. Amin. Itulah Tuhan Yesus kita. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Allah kita. Baik, rahasiakan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan yang menerangi jalan kehidupan kita, membangun iman kita, bahkan meneguhkan hati kita. Kita akan pujian. Haleluya. Sekalipun Tuhan kan lelah tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bagi Anda pujian ini dengan hati yang percaya, sama-sama katakan, tak sekalipun Tuhan kan lalai tepati janji yang difirmankannya, tak sekalipun Tuhan kan gagal genapi semua yang dirancangkannya. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Mari kita sama-sama bangkit dan berdoa kita. Bersorak memuji kebesaran-Mu. Silakan hambanya. Tuhan penolong dalam hidupku. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku. Bersorak memuji kebesaran-Mu, Engkau Tuhan penolong dalam hidupku. Amin. Kuatkan tanganku, percaya akan firman-Mu, takkan Kau meninggalkanku, takkan Kau meninggalkanku, takkan Kau meninggalkanku. Berikan sore-sore yang dahsyat bagi golongan kita. Oh, terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapakku, dan terpuji-pujilah Engkau ya Tuhanku Yesus, dan terpuji-pujilah Engkau ya Roh Kudus. Kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau mengerti sudut pandang-Mu supaya hidup kami boleh semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhanku Yesus. Hamba berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini, berikanlah baromu, urapan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan semuanya berasal hanya daripada-Mu. Dan hamba juga berdoa bagi semua jemaat-Mu, diakan-Mu, gembala-Mu di tempat ini Tuhan, masing-masing satu persatu. Hamba percaya Kau yang membuka pikiran dan hati mereka, supaya firman yang ditaburkan tidak ada satupun yang kembali dengan sia-sia.
firman yang ditaburkan semuanya boleh bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat ganda Tuhan, demi memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhanku Yesus. Di dalam nama-Mu saja Tuhanku Yesus, berfirmanlah Tuhan, kami semua ini siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semuanya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan iman kita katakan amin. Shalom, silakan. Pak Jovan, tolong bantu baca ayat ya. Bapak Ibu, hari ini kita punya sebuah tema khotbah yang menarik Bapak Ibu. Kita melanjutkan pengajaran kita. Judul tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah Let's Learn from David. Atau David itu bahasa Indonesianya Daud, bahasa Ibraninya David. Jadi nama Daud itu dalam bahasa aslinya Ibrani adalah David. Nah, Bapak Ibu, ketika saya merenungkan, saya ini penasaran. Kenapa? Karena setiap saya membaca dari kitab Raja-Raja sampai Tawarik berkali-kali, what makes David so special? Apakah yang membuat David ini begitu spesial? Ada banyak gembala pada waktu itu, tapi kenapa David yang dipilih Tuhan? Ada banyak raja-raja, bahkan yang saleh pun ada. Tapi di antara raja-raja, kalau Bapak Ibu baca kitab Raja-Raja sampai habis, kemudian Bapak Ibu baca kitab Tawarik sampai habis, raja yang paling dicintai Tuhan itu David. Bahkan Salomo pun yang sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya, kalah sama David. Hizkia yang begitu saleh itu masih kalah sama David. Jadi istilahnya kalau ditanya di dalam Alkitab, siapa yang paling dicintai Tuhan, raja siapa yang paling disayang Tuhan? Jawabannya Daud. Jawabannya siapa? David. Nah, saya ketika belajar ini, saya merenungkan, kenapa kok Daud? Kenapa kok David gitu? Apa spesialnya Daud ini? Dan Daud begitu spesial Bapak Ibu. Bahkan dalam bahasa Ibrani ya next, David ini arti katanya adalah beloved atau yang dicintai. Jadi Tuhan benar-benar sangat mencintai Daud, dan Daud ini orang yang spesial di hadapan Tuhan. Bahkan saya pernah bahas beberapa saat yang lalu, Yesaya 37 ayat 33 sampai 35, kita baca dulu. Yesaya 37 ayat 33 sampai dengan 35. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Yes. Jadi Bapak Ibu, yang menarik adalah ketika ayat ini ditulis, Raja Daud itu sudah mati ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Raja-Raja dan Tawarik, peristiwa ini kejadiannya Daud itu matinya sudah lama. Dan ketika itu Israel mau diserang oleh Raja Asyur, jadi mau berperang. Dan Asyur pada saat itu negara superpower seperti Amerika saat ini. Nah, ketika mau diserang, rajanya takut. Bahkan tapi Tuhan ngomong apa? Aku akan melindungi Israel. Bukan karena Raja Hizkia, ini pada zamannya Raja Hizkia. Bukan karena orang Israel, tapi aku melindungi Israel karena Daud. Padahal Daud sudah mati ratusan tahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa spesialnya Daud ini di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan sangat mencintai Daud, bahkan sampai Daud sudah meninggal, keturunannya itu loh dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena Daud.
pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak jadi orang yang dicintai Tuhan? Orang yang spesial di hadapan Tuhan. Saya pernah ngomong dalam tema khotbah saya beberapa saat yang lalu, be loyal, be unique, be strong, ya kan? Ketika Bapak Ibu berbelanja TV contohnya di Talenta, ya kan? Ada merek LG, ada merek Polytron, ada merek Toshiba, ada Siap Sanyo dan lain sebagainya. Merek banyak, ya kan? Bapak Ibu ketika disuruh memilih, kira-kira milih yang mana? Yang gratis kan? Kayak gembala yang Jadi ketika Bapak Ibu beli barang, pasti Bapak Ibu nimbang dulu. Oh, ini garansinya 5 tahun, oh, ini garansinya 3 tahun, oh ini harganya lebih murah. Pasti ada nilai plusnya, ya kan? Ada nilai tambahnya, makanya Bapak Ibu memilih merek ini. Dan dari sekian, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini, apa kira-kira yang membuat Tuhan melihat Bapak Ibu ini, oh ini spesial. Berarti kalau Bapak Ibu dianggap spesial, Bapak Ibu harus punya apa? Nilai jual di hadapan Tuhan, betul nggak? Kalau kita cuma sama seperti orang-orang lain, ya kita nggak akan pernah spesial seperti Daud. Nanti kita akan pelajari kenapa Daud ini sampai sebegitu spesialnya di hadapan Tuhan. Karena saya ketika belajar ini, ketika saya baca ceritanya Daud, saya ini benar-benar pengen jadi orang yang seperti Daud. Kenapa? Saya ingin dicintai Tuhan sama seperti Tuhan mencintai Daud. Saya pengen spesial di hadapan Tuhan. Makanya saya bikin materi khotbah ini, saya renungkan, saya pelajari, bahkan saya baca dalam bahasa Ibrani-nya berkali-kali. What makes David so special? Apa yang bikin Daud ini begitu spesial di hadapan Tuhan? Hari ini kita belajar kenapa Daud itu sangat spesial di hadapan Tuhan, bahkan sangat dicintai Tuhan. Dan ada sebuah perbandingan yang menarik antara Daud dan Salomo. Next. Jadi ketika Tuhan memberkati Daud, Tuhan itu cuma memberkati Daud langsung, diberkati seret. Nanti kita akan baca. Jadi ketika Tuhan memberkati Daud, Tuhan itu langsung memberkati Daud tanpa embel-embel. Kita buka 2 Samuel 7, baca ayat 16-17 saja. Ya, perhatikan, ketika Tuhan memberkati Daud, ini perbandingan Daud dengan Salomo. 2 Samuel 7 ayat 16 dan 17. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Yes, perhatikan Bapak Ibu. Ketika Tuhan memberkati Daud, Tuhan memberkati Daud tanpa embel-embel, tanpa peringatan, tanpa ada apa-apa, langsung dikasih janji berkatnya. Tapi ketika Tuhan memberkati Salomo, ketika saya baca 1 Raja-Raja 3 ayat 14, ada embel-embelnya Bapak Ibu. 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Yes, jadi ketika Tuhan memberkati Salomo, ada peringatannya. Kalau kamu hidup seperti Daud, kalau kamu tetap mengikuti perintah Tuhan, maka aku akan memperpanjang umurmu. Enggak seperti Daud. Daud ketika diberkati tanpa embel-embel, tanpa perintah. Kalau kamu berpegang pada perintahku, kerajaanmu akan kokoh. Tuhan enggak bilang gitu. Tuhan langsung ngomong sama Daud, aku akan memberkatimu, kerajaanmu akan kokoh. Langsung. Tapi ketika ngomong dengan Salomo, ada embel-embelnya. Kalau engkau berpegang kepada perintahku, aku akan memperpanjang umurmu. Dan Bapak Ibu kalau baca lanjutannya di cerita Raja-Raja ini dan Tawarik nanti ada lagi berikutnya, aku akan membuat tahtamu kokoh dan lain-lain. Tapi ada lagi, kalau engkau berpegang kepada perintahku. Berarti apa?
dari awal Tuhan tahu bahwa Salomo itu berpotensi melanggar firman Tuhan, sedangkan Daud enggak. Nah, yang menarik adalah Salomo ini jauh lebih kaya dan lebih besar daripada Daud. Lebih kaya dari Daud. Tapi ketika diberkati Tuhan, di warning terus, istilahnya Tuhan berkati Salomo sama diperingat no. Tapi sama Daud gak pakai peringatan, langsung diberkati. Kira-kira Bapak Ibu kalau disuruh milih, diberkati dengan peringatan apa diberkati tanpa peringatan? Diberkati dengan apa tanpa peringatan? Kalau Bapak Ibu bisa diberkati Tuhan tanpa peringatan, berarti Bapak Ibu orang yang bisa dipercaya Tuhan. Tapi kalau seperti Salomo, diberkati dengan peringatan, berarti Bapak Ibu belum bisa dipercaya sepenuhnya. Padahal Salomo ini kaya banget, terkaya di Timur Tengah. Bahkan bisa sedunia waktu itu katanya. Dan inilah Bapak Ibu lihat, Salomo yang sebegitu besarnya masih kalah dengan Daud. Inilah Bapak Ibu melihat Daud itu begitu spesial di hadapan Tuhan. Begitu dicintai Tuhan. Kenapa? Ini yang kita mau pelajari. Kita akan belajar 3 poin hari ini. Ini yang saya renungkan, saya pelajari. Bahkan Bapak Ibu, kitab Raja-Raja itu kitab yang saya paling sering baca setelah kitab Amsal. Jadi Bapak Ibu, saya udah habis baca kitab itu beberapa kali. Saya selalu bilang saya kok baca dengan bahasa Ibrani, Inggris dan sebagainya supaya saya mengetahui. Saya bolak-balik baca paling banyak itu kitab Amsal karena di sana banyak rahasia kehidupan, ilmu pengetahuan yang dari Salomo. Yang kedua yang paling banyak saya baca itu kitab Raja-Raja. Dan ketika saya baca Raja-Raja ini, saya penasaran banget Bapak Ibu. Ya apa rahasianya biar bisa jadi spesial di hadapan Tuhan seperti Daud. Ada 3 yang mau kita pelajari hari ini. Semakin kita masuk semakin dalam, maka akan semakin berat poinnya. Yang pertama, yang menurut saya paling penting adalah David mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita baca studi kasusnya di 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 23. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 23. Dua Samuel 6 ayat 14 sampai 23. 2 Samuel 6 ayat 14 sampai dengan 23. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Ya, Daud meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Terus, Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Mereka merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya.
Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Yes. Jadi Bapak Ibu kalau baca di cerita ini, Daud itu menari-nari dengan semangat untuk Tuhan, lalu dipandang rendah oleh istrinya. Kenapa kamu seorang raja, kamu seorang yang gagah perkasa, kamu menari-nari, gak malu dilihat orang gitu loh, bahasa kasarnya. Nah Bapak Ibu yang harus kita pelajari dalam konteks ini, pada zaman tersebut, kembali ke PowerPoint, orang yang biasanya menari-nari untuk Tuhan itu selalu perempuan. Orang laki itu nggak pernah ikut dalam tarian untuk menyembah Tuhan. Next, PowerPoint. Nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, contohnya Keluaran 15 ayat 19 sampai 21. Kita baca satu aja. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 7. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, dikatakan apa? Perempuan yang menari-nari itu. Jadi konteksnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pelajari dalam kebiasaan atau adat istiadat pada zaman dulu, yang menari-nari untuk Tuhan atau untuk ketika ada acara itu selalu perempuan. Makanya yang diperbuat oleh Daud saat itu benar-benar sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena seorang laki, apalagi raja yang kaya, yang gagah perkasa, pahlawan perang, itu tidak mungkin menari. Karena yang menari itu bagiannya perempuan-perempuan. Nah makanya ketika istrinya melihat Daud, dipandanglah rendah. Kenapa loh? Itu harusnya perempuan, bukan kamu yang nari Daud. Tapi Daud ngomong apa? Di ayat 22. Bahkan kalau engkau rendahkan aku bersama dengan budak-budak perempuan ini, aku mau demi Tuhanku. Bayangkan Bapak. Jadi Daud yang pertama, walaupun dia punya segalanya, walaupun dia orang yang kaya, walaupun dia orang yang perkasa, ketika berhadapan dengan Tuhan, dia rendah hati, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Dan sama seperti Bapak Ibu, saya nggak peduli Bapak Ibu misalnya sekaya apapun, atau Bapak Ibu jabatannya apa dalam pekerjaan, atau Bapak Ibu merasa pintar dalam satu bidang. Aku pintar main musik, aku pintar masak, aku pintar bekerja, aku pintar lain sebagainya. Tapi ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, ingat, harus belajar seperti Daud. Kita bukan siapa-siapa. Dan seperti yang saya khotbahkan bulan lalu, banyak orang dengan tidak sadar itu sombong kepada Tuhan. Tidak sadarnya gimana? Ketika ada something wrong atau ketika ada sesuatu, banyak orang yang seperti ini. Tuhan, kalau engkau tolong aku menghadapi ini, aku akan beribadah kepadamu. Tuhan, kalau engkau berkati aku akan melayanimu. Saya ngomong bulan lalu, Bapak Ibu kira-kira di perusahaan kerja dulu baru digaji, apa digaji dulu baru kerja? Kerja dulu baru digaji. Ya, orang yang seperti ini sombong loh di hadapan Tuhan. Ya kan? Belum melayani, belum bekerja untuk Tuhan, belum beribadah untuk Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan berkat aku. Lu durung kerja, terus minta digaji. Kira-kira Bapak Ibu kalau cari perusahaan di Surabaya, satu Surabaya atau satu Indonesia, ada nggak perusahaan yang mau, Pak aku gajian sih, wes gaji aku sesuk tak kerja. Bapak
Bapak Ibu sama orang aja Bapak Ibu nggak berani gitu. Lah Tuhan loh kok begitu loh. Tuhan tolong ya aku tak beribadah. Oh, yo kok. Tuhan nggak tolong aku yo gak ibadah. Loh sopo kan itu? Iya kan? Dorong kerja wis jaluk digaji. Tuhan aku kayak ono mobil, Tuhan kayak aku mobil, aku tak pelayanan Tuhan. Apa Tuhan nanya aku sepeda motor, aku besok pasti pelayanan Tuhan. Ngomong ya, sampai matimu. Kalau ada orang seperti ini, sampai mati, engkau tidak akan dapat berkat dari Tuhan. Prinsipnya harus dirubah. Aku mau melayani Tuhan dulu, aku mau beribadah pada Tuhan dulu. Nanti, jangan melihat berkatnya sebagai fokus, tapi lihatlah Tuhan. Dan saya percaya, Tuhan itu tidak buta. Ya, banyak orang secara nggak sadar itu sombong sama Tuhan. Tapi kita lihat dari Daud sebegitu kayanya, dan saya juga ngomong dalam pelayanan, Bapak Ibu nggak peduli sekaya apapun, nggak peduli kau sepintar apapun, ketika dalam pelayanan, engkau itu pembantunya Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah lihat dalam sebuah gereja, Bapak Ibu, seorang donatur yang kaya, dalam pelayanan, dia nyuruh diakan yang lain, Bapak Ibu, gak dikerjakan dewe, karena mungkin kebiasaan dia bos, punya anak buah. Harusnya contoh kan kita ngeringkes kursi ya. Contoh aja nih, bukan di sini ya. Kita habis ibadah kan ngeringkes kursi, dilipat, dirapikan misalnya ketika butuh. Nah, pengusaha ini nyuruh dia kan kamu rapikan kursi itu. Kira-kira Bapak Ibu, itu pelayanan apa bukan? Kalau mau pelayanan, kau sadar kau bukan sama-sama dia bangun, kerjakan sendiri. Bapak Ibu kalau lihat ada kursi-kursi yang butuh diangkat dan lain sebagainya, saya juga ikut loh, saya mengerjakan sendiri, saya nggak nyuruh orang. Kenapa? Karena saya sadar, saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya ini kacungnya Tuhan. Jadi kalau engkau mau dianggap Tuhan spesial, seperti Tuhan mencintai Daud, jangan jadi orang yang sombong di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa, oh Tuhan yang butuh aku. Oh kalau nggak ada aku, nggak ada yang main musik misalnya. Oh kalau nggak ada aku, nggak ada yang nyumbang ke gereja. Saya pernah ngomong, kalau Tuhan mau cabut kepercayaan yang Tuhan berikan padamu, dipindah ke orang lain, itu gampang. Berapa banyak saya lihat pengusaha yang diberkati gereja, lalu mempengkelkan, oh gereja kalau nggak mau aku, nggak mau sing donasi. Langsung dicomot, diambil Tuhan, bangkrut, ganti pengusaha lain yang diberkati Tuhan dari kecil tiba-tiba jadi kaya luar biasa. Banyak contohnya saya lihat. Makanya nomor satu, Bapak Ibu, sebelum masuk ke poin-poin berikutnya, karena poin berikutnya lebih tinggi levelnya. Pertama kali Bapak Ibu mau jadi seperti Daud, pertama kali belajar dulu sopan sama Tuhan. Belajar dulu rendah hati sama Tuhan. Belajar dulu punya mindset, aku ini kacungnya Tuhan. Sama seperti David, sama seperti Daud. Daud ini orang kaya, Daud ini raja, Daud ini berkuasa. Anggapannya lebih dari presiden. Tapi demi Tuhan, dia mau direndahkan. Dia sendiri ngomong, aku mau direndahkan demi Tuhan. Jadi step pertama kalau Bapak Ibu mau dicintai Tuhan, nomor satu belajar sopan, belajar rendah hati sama Tuhan. Yang paling sering Bapak Ibu, orang yang sombong tanpa sadar di hadapan Tuhan, itu apa? Kalau ada gesekan sedikit dalam pelayanan, kalau ada gesekan sedikit dalam ibadah, atau dengan jemaat lain, wes aku gak nang gereja, opo tersoging. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu melayani Bu Yeni apa melayani Tuhan? Melayani teman pelayananmu apa melayani Tuhan? Hah? Melayani siapa Bapak Ibu? Banyak, makanya banyak orang itu sombong di hadapan Tuhan tapi nggak sadar.
Saya juga pernah bilang kan, jangan dikira karena saya keluarga saya nggak ada gesekan. Saya pernah bertengkar sama Bu Yeni masa pelayanan. Saya pernah bertengkar sama adik saya masalah jadwal pendeta. Bapak Ibu, bayangin jadwal pendeta bisa kere-keran. Nah ya itu karena pelayanan itu biasa. Gesekan itu pasti ada. Tapi apa saya ngomong, wes PN aku gak mau pelayanan. Gak enak. Aku mau melayani Tuhan. Saya ngomong apapun yang terjadi, sampai mati, aku akan melayani Tuhan. Di mana? Di sini, karena disuruh Tuhan di sini. Jadi bayangkan kalau ada orang yang sombong, gesekan sedikit sama teman-teman, aku gak mau nang gereja apa, aku mangkel sama itu. Tapi mari gitu doa, Tuhan tolong aku, berkatono aku Tuhan. Tuhan melihat itu kira-kira apa? Wah, orang sombong kok jalur diberkati. Wah, gak butuh Tuhan tuh. Gesekan sedikit, pelayanan, aku gak pelayanan. Masalah dikit, aku gak pelayanan. Gak nang gereja mana. Tapi doa, Tuhan tolong aku, berkatono aku. Kira-kira Tuhan lihat ini loh. Nah, aku sing jadi Tuhan tak jogging. Tak ilokno Bapak Ibu. Menteng kelek sing njaluk diberkati, menteng kelek njaluk ditolong. Harusnya kalau orang minta sama seseorang, ya kan, itu kan datang. Kalau misalnya Bapak Ibu minta tolong sama orang, Pak tolongin aku gini-gini, ya kan. Mana ada orang datang, Pak tolongin aku Pak, kayak aku duit. Kira-kira mau nolongin nggak orang kayak gitu? Atau Bapak Ibu datang ke Bu Yeni, Bu Yeni aku jual utang 10 juta sekarang yo. Lek aku boleh kan? Boleh. Nah itu loh, kadang orang itu nggak sadar sombong sama Tuhan. Akhirnya apa? Ya nggak diberkati Tuhan, nggak jadi spesial di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu minta tolong sama Tuhan, kan datang dengan rendah hati. Tuhan aku wis beribadah sama Engkau loh Tuhan. Tuhan aku wis berpegang loh kepada perintah. Tolong Tuhan aku perhati ono, ya kan? Tuhan lihat itu kan pasti hatinya terenyuh gitu loh. Oh iya ini anakku rek, baik rendah hati pegang perintah Tuhan. Tak tolong wes. Nah, bayangkan sama yang tadi, menteng cewek toko-toko, Tuhan tolong ono aku. Wah. Tapi kalau ibadah, gak kelem, kalau pelayanan, aku mangkel. Nah itulah orang yang sombong di hadapan Tuhan. Makanya David kenapa begitu spesial di hadapan Tuhan? Karena David sebegitu kayanya. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia sadar, aku bukan siapa-siapa. Yang kedua, David itu percaya penuh kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai 6. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai dengan 6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yes, Bapak Ibu, yang terjadi kepada Daud ini bukan masalah sepele. Bapak Ibu bayangkan, yang dihadapi Daud, satu, rumahnya habis terbakar. Yang kedua, istrinya diambil orang. Yang ketiga, anaknya diambil orang. Bapak Ibu, Bu Yeni pernah mengalami kebakaran. Lihat tokonya kebakaran, hati ini sudah nyesek Bapak Ibu. Saya waktu lihat toko mama saya kebakaran, hati ini juga ikutan nyesek gitu. Itu baru rumah yang kebakar. Untungnya orangnya kan nggak apa-apa. Nah yang terjadi sama Daud ini, rumahnya terbakar, istrinya diambil orang, anaknya juga diambil sama orang, istilahnya ditawan lah. Ini benar-benar sesuatu yang sangat berat, Bapak Ibu. Dan ini bukan perkara yang ringan, bukan masalah gak
iso bayar utang, bukan masalah, tapi masalah yang benar luar biasa berat. Semuanya itu diambil dari Daud, semuanya. Makanya rakyat yang mau melempari Daud dengan batu. Kenapa? Karena yang hilang itu bukan satu, dua, bukan perkara ringan. Semuanya itu hilang, semuanya. Bapak Ibu, saya kalau di posisi Daud, gak kuat saya. Kenapa? Karena semuanya itu hilang, Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah ketika ini terjadi kepada Daud, Daud bisa loh. Langkah pertamanya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku? Padahal aku sudah berpegang kepada perintahmu. Daud bisa nggak marah sama Tuhan? Bisa. Tuhan, aku harus berpegang kepada perintahmu. Kenapa ini terjadi kepadaku? Tapi tidak dilakukan sama Daud. Ketika terjadi masalah, yang pertama dilakukan Daud apa? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya juga sering melihat di dalam jemaat ketika kita menghadapi ketika ada seseorang yang menghadapi sesuatu, karena nggak ada di sini ya kan. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah, yang pertama dilakukan itu ngambek dulu sama Tuhan. Betul nggak? Kayak tadi saya bilang, Tuhan, apa ini terjadi sama aku? Ada masalah, ngambek. Habis itu nggak mau pelayanan sama Tuhan, nggak mau beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Ngambek sama Tuhan. Atau ada yang nyalakan Tuhan, Tuhan apa ini terjadi kepadaku? Tapi Daud tidak. Jadi kalau Bapak Ibu mau jadi orang yang spesial di hadapan Tuhan, ketika terjadi sesuatu, jangan apa? Ngambek sama Tuhan. Next point. Saya pernah berkhotbah ini, jadi ketika Bapak Ibu menghadapi sesuatu, Bapak Ibu itu sebenarnya dihadapkan terhadap dua pilihan yang harus Bapak Ibu pilih. Bapak Ibu mau ngambek, menjauh sama Tuhan, atau Bapak Ibu semakin mendekat kepada Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu ketika menghadapi sesuatu yang seperti ini, menghadapi rintangan, menghadapi masalah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ngambek sama Tuhan atau tetap mendekat sama Tuhan? Mau ngambek atau mendekat? Yang benar. Ngomong itu, gue kena ngambek. Ya kan? Banyak orang seperti ini, Bapak Ibu. Makanya mereka tidak akan pernah menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dikit-dikit ngambek sama Tuhan, dikit-dikit kecewa sama Tuhan. Tapi lihat Daud, itu bukan perkara sepele, Daud. Hilang kabeh, Bapak Ibu, kabeh, gak ada setitik pun. Rumah, istri, anak hilang kabeh. Tapi Daud dikatakan apa? Daud gak marah sama Tuhan. Daud gak ngambek sama Tuhan. Bapak Ibu, masalahmu sama Daud yang dihadapi tadi kira-kira lebih berat mana? Beratan mana? Daud itu semua hilang. Tapi Daud sekalipun tidak marah, tidak ngambek sama Tuhan. Daud ngomong apa? Malah Daud dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, orang yang menghadapi masalah lalu menjauh daripada Tuhan, malah engkau tidak akan dapat apa-apa. Bahkan Tuhan pernah ngomong sendiri, next, tolong dibantu baca. Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yes, Tuhan ngomong apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi masalah lalu Bapak Ibu semakin menjauh